Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di PCA Sport. Kali ini kami akan membahas tentang profil singkat seorang Shin Tae-yong. Dari awal dia masih aktif bermain hingga sekarang menjadi pelatih timnas Indonesia. Jadi, ikuti terus video kami sampai habis. Shin Tae-yong, biasa disingkat ST, lahir pada 11 Oktober 1970 di Eongdeok, Korea Selatan. Sebuah kabupaten yang terletak di pesisir timur Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Dari Pohang berjarak 47 km ke arah selatan. Shin menikah dengan Cha Yang-ju dan dikaruniai dua anak, Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk. Di Indonesia, ia dikenal luas dengan inisialnya, ST. Nama Shin Tae-yong menjadi akrab di telinga masyarakat Indonesia setelah dipercaya menukangi timnas Indonesia pada penghujung 2019. Dia juga dianggap sebagai pelatih timnas Indonesia terbaik dalam sejarah. Karena berhasil mengantarkan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan yang lebih membanggakan sampai video ini di-upload, timnas Indonesia berhasil menduduki peringkat ketiga di grup C. Yang awalnya hanya dianggap sebagai pelengkap atau bahkan timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan tim lain di grup C. Tetapi ternyata Shin Tae-yong membawa nama timnas Indonesia melambung di kancah internasional. Dan bahkan mempunyai peluang untuk langsung lolos otomatis ke turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah lebih dulu memiliki rekam jejak gemilang jauh sebelum datang ke tanah air. Semasa aktif bermain, Shin Tae-yong hanya membela dua klub yaitu Seongnam Ilhwa Chulma FC dan Queensland Roar FC. Melihat kontribusi yang diberikan, tak berlebihan jika menyebut Shin Tae-yong sebagai legenda Seongnam FC. Apalagi Shin Tae-yong berhasil meraih banyak penghargaan individu selama membela Seongnam FC. Shin Tae-yong mengawali karirnya pada 1992 setelah menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Yeongnam University. Shin Tae-yong muda langsung bergabung dengan Seongnam FC pada usia 22 tahun. Shin Tae yang menghabiskan selama 12 musim bermain bersama Seongnam FC. Dia memenangkan kalik yaitu kompetisi teratas Liga Korea Selatan dan mendapatkan penghargaan sebagai Young Player of the Year Award, atau pemain muda terbaik di tahun 1992. Di tahun pertama karirnya sebagai pemain profesional, dia pernah menjadi pemain kunci untuk Seongnam FC ketika mereka memenangkan kalik 3 tahun berturut-turut, yakni dari tahun 1993, 1994, 1995. Khususnya di tahun 1995, dia menjadi MVP atau pemain terbaik kalik. Selain itu ia juga memenangkan Asian Club Championship pada akhir tahun. Namun sayangnya setelah itu, Seongnam FC tersendat untuk beberapa waktu, performa mereka menurun sehingga gagal mempertahankan gelar liga. Sampai kemudian di tahun 2001 masih dengan kontribusi Shin Tae-yong, Seongnam FC lagi-lagi berhasil menjuarai Liga Korea 3 kali berturut-turut, yaitu pada tahun 2001, 2002, 2003. Pada tahun 2001 tersebutlah Shin Tae-yong lagi-lagi mendapatkan penghargaan MVP atau pemain terbaik kalik. Selama 12 tahun membela Seongnam FC dari tahun 1992 sampai tahun 2005 dia meninggalan Seongnam FC. Shin Tae yang telah mencatatkan 401 pertandingan dan telah menciptakan 99 gol, 68 assist di kalik maupun Piala Liga. Kegemilangan Shin Tae-yong bersama Seongnam FC terdengar hingga Australia. Pada 2005, Queensland Roar FC berhasil mendatangkan Shin Tae-yong yang ketika itu berusia 35 tahun. Namun, karirnya sebagai pemain Queensland Roar tak berlangsung lama dan Shin Tae-yong hanya memainkan satu laga. Ia kemudian pensiun di sana pada tahun 2005 karena memiliki masalah dengan pergelangan kaki. Atas kegemilangannya tersebut Shin Tae-yong dianggap sebagai salah satu pemain kalik terbaik sepanjang masa, dan dipilih untuk mendapatkan penghargaan kalik 30 TH Anniversary Best 11 di tahun 2013. Setelah Shin Tae-yong pensiun, di tahun yang sama dia ditunjuk oleh Miron Bleiberg sebagai asisten pelatih di klub terakhirnya tersebut. Kurang lebih selama 3 tahun Shin Tae-yong menjalani karir kepelatihannya di Australia. Di titik inilah YG menjadi awal karir kepelatihan Shin Tae-yong. Pada tahun 2009, Shin Tae-yong menjadi pelatih sementara Seongnam. Di musim pertamanya di Seongnam,
Shin Tae-yong berhasil memimpin tim ke tempat kedua di K-League 2009 dan Piala FA Korea 2009, meskipun pada saat itu tim sedang mengalami kekurangan dana. Karena performanya yang memukau sebagai pelatih sementara di musim 2009, Shin Tae-yong langsung dikontrak secara permanen sebagai pelatih Seongnam. Dia menandatangani kontrak permanen untuk tahun berikutnya. Setelah itu ia kembali berhasil memenangkan Liga Champions AFC 2010 dan Piala FA Korea 2011. Dia menjadi orang pertama yang memenangkan Liga Champions AFC sebagai pemain dan manajer. Namun setelah itu, performa tim menurun di musim 2012, serta diperparah oleh kematian Sun Myung-moon, yaitu pendiri Gereja Unifikasi yang juga merupakan pemilik klub, di tengah musim. Dia akhirnya mengundurkan diri dari Seongnam setelah menyelesaikan musim. Singkat cerita, pada Agustus 2014, ia menjadi asisten pelatih tim nasional Korea Selatan. Di bawah Shin Tae-yong, Korea Selatan mencapai final Piala Asia 2015 untuk pertama kalinya dalam 27 tahun. Pelatih Korea Selatan pada waktu itu adalah Uli Stielike, tetapi peran pembinaan yang sebenarnya dilakukan oleh Shin Tae-yong, yang mengambil alih taktik dan pelatihan tim. Shin Tae-yong juga menangani tim nasional Korea Selatan U23 pada saat yang sama dan berpartisipasi dalam Olimpiade musim panas 2016. Korea Selatan berhasil menjadi juara grup dengan memperoleh 7 poin melawan Jerman, Meksiko, dan Fiji, tetapi secara mengejutkan mereka ditumbangkan oleh Honduras di babak perempat final. Pada tanggal 22 November 2016, Shin diangkat sebagai pelatih tim nasional Korea Selatan U20 untuk mempersiapkan diri di ajang Piala Dunia U20 FIFA 2017 yang digelar di Korea Selatan. Karena itu, ia meninggalkan tim senior untuk berkonsentrasi pada tim U20. Di Piala Dunia, Korea Selatan finish di peringkat kedua grup dengan mengoleksi 6 poin dan maju ke babak gugur, tetapi mereka dikalahkan oleh Portugal di babak 16 besar. Setelah Shin Tae-yong meninggalkan tim senior Korea Selatan, Stielike membuat hasil yang buruk di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan akhirnya dicopot oleh Asosiasi Sepak Bola Korea. Pada 4 Juli 2017, Shin Tae-yong menjadi pelatih tim senior menggantikan Stielike. Pada bulan Desember, ia memenangkan kejuaraan EAFF 2017, setelah menghajar rival mereka, Jepang dengan skor telak 4-1 di pertandingan final. Meskipun 2 kali imbang tanpa gol, Korea Selatan di bawah Shin Tae-yong memperoleh tiket ke putaran final Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia. Mereka tergabung bersama Swedia, Meksiko dan juara bertahan Jerman. Korea Selatan kalah 0-1 dari Swedia dan 1-2 dari Meksiko, tetapi mengejutkan semua orang dengan mengalahkan Jerman 2-0. Akibat gagal melangkah ke babak fase gugur Piala Dunia 2018, skuad timnas Korea Selatan, Korsel, dilempari telur dan guling oleh penggemar. Korea Selatan gagal mencapai target untuk melangkah ke babak gugur Piala Dunia 2018 setelah menempati peringkat ketiga klasemen grup F hasil sekali menang dan 2 kali kalah. Dikutip dari Daily Mail, setibanya di Bandara Incheon pada Jumat, 29 Juni 2018, waktu setempat tim berjuluk The Tago Warriors itu berfoto dan memberikan konferensi pers. Hanya saja saat skuad memberikan keterangan, beberapa fans yang datang melempari tim Korea Selatan dengan telur dan guling sebagai bentuk kekecewaan mereka. Beruntung bintang Korea Selatan Son Heung-min dan pelatih Shin Tae-yong yang berbicara dalam kesempatan tersebut tidak terkena lemparan telur itu. Setelah itu, Shin Tae-yong sempat menganggur selama lebih dari 1 tahun. Pada 28 Desember 2019, PSSI kemudian menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong mendapatkan kontrak jangka panjang, yakni selama 4 tahun. PSSI ingin Shin Tae-yong membenahi timnas Indonesia agar bisa meraih prestasi. Pelatih 51 tahun tersebut diberi tugas untuk memberikan gelar Piala AFF 2020 dan prestasi bersama timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20 2021. Shin Tae-yong juga bertanggung jawab secara penuh atas pelatih-pelatih timnas Indonesia di segala level. Berkat prestasi yang dia berikan terhadap timnas Indonesia, diantaranya itu membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, mengantarkan Garuda Muda ke semifinal Piala Asia U23 2024, dan meloloskan Indonesia hingga raund ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang merupakan sejarah bagi timnas Indonesia saat ini. Shin Tae-yong dipastikan memperpanjang kontrak bersama timnas Indonesia hingga 2027, setelah mempersembahkan prestasi-prestasi mentereng untuk Garuda.
Pada masa kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong inilah nama timnas Indonesia semakin dikenal dunia dan menciptakan sejarah-sejarah baru bagi pesepak bolaan Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk tim nasional kita, dan kita tunggu sejarah apalagi yang akan dibuat oleh Shin Tae-yong. Cukup sekian beberapa rangkuman singkat dari kami untuk kiprah seorang Shin Tae-yong. Tunggu konten-konten kami selanjutnya hanya di PCA Sport. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.